Anggota DPRD Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan, Ananda Trian Solihan, menemui konstituennya di lingkungan Pondok Cabe Ilir, RT 01 RW 04, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pada Jumat 16 Mei 2025. Pertemuan yang dihadiri para ibu-ibu dan bapak-bapak warga lingkungan Pondok Cabe Ilir ini digelar dalam rangka reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025. Dalam pertemuan itu mengalir sejumlah aspirasi, diantaranya terkait penghapusan tunggakan premi BPJS Kesehatan, kenaikan honor kader posyandu, pendataan program Indonesia Pintar atau PIP, sekolah gratis, permohonan pembangunan balai warga, pengadaan ambulan, dan aspirasi lainnya. Saimah, warga Pondok Cabe Ilir, mengatakan sebagai kader posyandu dirinya banyak menerima keluhan masyarakat yang menunggak membayar premi BPJS Kesehatan secara mandiri. Menurut Saimah, kondisi itu menjadi kendala bagi masyarakat ketika sakit dan hendak mendapatkan pelayanan kesehatan menggunakan kartu BPJS, lantaran iuran premi BPJS mereka belum dibayarkan. Oleh karena itu, Saimah meminta kepada pemerintah daerah agar dapat menghapus tunggakan premi BPJS Kesehatan yang belum dibayar oleh masyarakat, sehingga mereka bisa kembali mendapatkan pelayanan kesehatan saat berobat ke rumah sakit. Selain itu, Saimah juga meminta kepada Ananda Trian Solihan untuk membantu memperjuangkan harapan kader posyandu yang menginginkan adanya kenaikan honor atau insentif. Sebab menurut Saimah, tugas kader posyandu cukup banyak sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah daerah dalam hal peningkatan kesejahteraannya. Kita nyusul ini, kader itu kan kerjanya banyak banget tuh Pak. Kalau bisa insentifnya ditambahin tuh Pak, biar kita lebih semangat lagi. Kita bukannya nggak mau bersyukur Pak, tapi alhamdulillah ya kalau ditaikin makan kita girang. Tambah lagi semangatnya. Terus masalah PIP. Dipermudah ya Pak, PIP buat sekolah ya, karena kemarin banyak kendala juga tuh, aturan mau bikin jadi nggak jadi, terus dalam jangka waktunya pendek kemarin ya, yang saya informasi dari Pak Haji Hamdani sebagai ketua pembina saya. Terus saya kan kemarin saya juga di Pesiar, saya jadi agen BPJS juga Pak, terus saya turun ke bawah. Terus banyak keluhan kalau BPJS itu banyak yang nunggal, bilang, Bu Sanimah bisa nggak saya digratisin? Ya kan pasti ada proses, tapi mudah-mudahan Pak Dewan bisa mengatasi ini ya, biar BPJS yang nunggak itu dihapuskan gitu ya Pak Dewan ya. Itu aja sih saya. Sementara itu Andriani, warga lainnya, menyampaikan permohonan masyarakat yang membutuhkan balai warga. Menurut Andriani, selama ini masyarakat kesulitan jika ingin menggelar pertemuan atau kegiatan lainnya. Untuk itu, Andriani memohon kepada Ananda agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Pondok Cabe Ilir yang membutuhkan pembangunan balai warga. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Dewan, kalau kami di RW 04 ini, kalau mau pertemuan Pak, tidak punya wadah balai warga. Insya Allah kalau Bapak berkenan mengabulkan permintaan kami mewakili warga, kalau ada mau acara dari kelurahan ke RW kami, jadi kami numpang-numpang di rumah warga yang lega. Jadi kami mohon kalau Bapak ada dana untuk kami belum dicariin lahan, biar kami juga aman, nyaman kalau ada pertemuan dari kelurahan, misalnya minta tempat di RW 04, jadi kami tidak mencari rumah-rumah warga. Menanggapi aspirasi tersebut, Ananda yang menjabat Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa menghapus tunggakan premi BPJS Kesehatan warga karena program tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Menurut Ananda, salah satu solusi atau cara yang bisa dilakukan masyarakat adalah melunasi tunggakannya. Setelah itu dialihkan atau dikonversi menjadi peserta BPJS, PBI, atau penerima bantuan iuran yang dibayar oleh pemerintah. Nah, jadi memang PIP ini sebenarnya program dari pemerintah pusat, dari Komisi 10 DPR RI,
Dan memang ini sedang proses, insya Allah nanti memang kalau memang ini bisa secepatnya untuk dari progresnya sedang dalam tahap verifikasi. Lalu kedua yang terkait permasalahan BPJS. Nah ini memang yang menjadi banyak temuan saya khususnya bagi warga Kota Tangerang Selatan. Masyarakat Kota Tangerang Selatan itu rata-rata udah punya BPJS Bapak Ibu. Cuman yang menjadi masalah banyak BPJS yang mereka itu nunggak. Nah ini memang harus ada treatment khusus karena dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten nggak bisa ngasih BPJS itu istilahnya penghilangan denda maupun ininya tunggakannya. Memang kita harus laporkan dulu ke Kementerian Kesehatan, dari Dinas Kesehatan, jadi ada rekomendasi untuk dihapuskan tunggakan maupun dendanya. Lalu tadi kembali lagi ke provinsi, kan itu jadi istilahnya jadi kosong lagi tuh Bu, jadi cek kosong lagi. Nah setelah itu baru dikonversikan ke BPJS PBI. Jadi memang targetnya di tahun ini tuh mau meningkatkan unit health coverage Provinsi Banten. Makanya tahun ini tuh lebih fokus untuk bagaimana masyarakat yang belum memiliki BPJS sama sekali itu bisa memiliki. Tapi di tahun depan mungkin lebih fokus bagaimana masyarakat yang punya BPJS tapi masih nunggak itu akan dikonversikan menjadi gratis. Terkait kenaikan insentif kader Posyandu, politisi Partai Golkar ini sepakat bahwa tugas kader Posyandu sangat luar biasa. Selain melaksanakan fungsi kesehatan, kader Posyandu juga kerap melaksanakan kegiatan lain di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, Ananda sejak duduk menjadi anggota DPRD Banten, mengaku sangat ingin sekali memperjuangkan kenaikan insentif kader Posyandu dari alokasi APBD Provinsi Banten. Namun Ananda mengaku masih kesulitan mencari format atau mekanisme pengalokasian anggarannya agar tidak menyalahi peraturan. Sebab menurut Ananda, kewenangan pemberian honor atau insentif kader Posyandu berada di kabupaten dan kota, bukan kewenangan pemerintah provinsi. Kalau terkait kader Bu, saya ini sebenarnya lagi mencari format juga Bu Tenang Bu. Saya memang benar-benar menyayangi lah kader Posyandu khususnya karena memang sangat luar biasa tugas dan juga tanggung jawabnya. Pokoknya sekarang kan ibu-ibu kader ini bukan hanya bertanggung jawab masalah kesehatan Bu ya. Jadi kan ada masalah sosial, pendidikan, terus ada perkim juga ya kalau nggak salah, ada perkim, ada bencana juga. Saya bilang ini udah jadi kayak dinas ini saya bilang ini ibu-ibu kader. Nah ini sangat luar biasa menjadi ujung tombak dalam kehidupan sosial masyarakat. Ini saya sedang mencari format. Kalau misalkan dari provinsi untuk peningkatan hibah kader Posyandu itu lewat mana? Ini saya belum tahu nih Bu. Saya sebenarnya pengen untuk memperjuangkan itu Bu, cuman saya belum tahu nih lewat mana. Karena kan kalau Posyandu itu dari Dinas Pemkot ya, dari Dinas Kesehatan Kota kan. Nah ini bisa nggak sih kita masukkan dari provinsi ke kota? Ini saya sedang mencari formatnya Bapak Ibu ya. Soalnya gini, kalau misalkan ibu-ibu kader Posyandu yang Tangsel naik, pasti semua kader Posyandu naik Bu. Iya kan, pasti seprovinsi kan, saya perwakilan provinsi, nggak mungkin cuma Tangsel doang yang naiknya Bu ya. Jadi ini lagi dicari format kira-kira seperti apa, karena memang ini juga selalu menjadi masukan kalau ketika memang bertemu ibu-ibu kader. Terkait usulan pembangunan balai warga, Ananda berjanji akan menampung aspirasi tersebut untuk dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Banten yang nantinya akan disampaikan melalui rapat paripurna penyampaian hasil reses. Ananda berharap usulan tersebut dapat direalisasikan oleh organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Banten.